Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Arjani Yasmib seputar aglonema. Insyaallah hari ini saya akan berbagi tips untuk merawat aglonema. Tips untuk merawat aglonema, teman-teman. Biar aglonema kita sehat selalu. Yang pertama, tips pertama teman-teman. Ini mungkin tips yang paling penting adalah pemilihan media tanam. Media tanam kita harus bagus, media tanam kita harus poros, itu yang paling penting ya. Jadi media tanam teman-teman harus pilih yang hati-hati ya. Ada banyak media tanam, kadang dia 2-3 bulan itu sudah akarnya malah busuk ya, jadi hati-hati. Jadi kalau yang saya pakai media tanamnya ini kurang lebih 6 bulan baru bisa diganti ya. Jangan sampai, bahkan mungkin bisa saja lama ya, bisa saja lama ya. Tapi untuk perkembangan aglonema memang kita harus rutin, per 6 bulan harus ganti media tanam ya. Terus pokoknya media tanam tuh paling penting teman-teman, karena tempat makan, tempat dia hidup itu di media tanamnya. Jadi penting banget untuk media tanam aglonema ya yang kita pakai. Teman-teman bisa cari di toko-toko media tanam ya yang cocok untuk aglonema, atau bisa share dulu, cari informasi di YouTube untuk media tanamnya. Oke, tips yang kedua adalah pemupukan aglonema harus rutin juga teman-teman. Kita harus rutin pupuk aglonema ya teman-teman. Seperti osmokot kita berikan 2 bulan sekali. Osmokot itu ya teman-teman, yang belum tahu osmokot boleh share di video saya sebelumnya. Saya sudah jelaskan pemupukan, cara pemupukan dan manfaatnya ya teman-teman. Osmokot, terus juga ada pemberian pupuk POC itu ya. Pokoknya pemupukan harus rutin teman-teman. Yang ketiga yang tidak kalah penting juga adalah penempatan ya teman-teman. Penempatan aglonema itu tidak juga suka terlalu panas, apalagi kena sinar matahari langsung teman-teman. Bisa jadi aglo kita gosong ya. Makanya jangan sampai kena sinar matahari langsung, apalagi misal di jam 10 ke atas itu ya, panas luar biasa. Makanya teman-teman yang punya teras rumah, cukup di teras rumah aja, gak usah khawatir, yang penting tidak kena sinar matahari langsung. Jangan sampai kita langsung berpikir, oh kayaknya tempatnya harus punya lahan luas, harus punya rooftop gitu ya, rumah di atas dikasih paranet dan sebagainya. Nggak perlu ya teman-teman. Mikirnya ya kita sederhana aja, kita pencinta aglonema, terus di rumah ya adanya teras ya buat kayak gini aja kayak saya gitu ya teman-teman. Jangan kena sinar matahari langsung, juga jangan kena hujan langsung kalau bisa diusahakan ya. Dan kalau misal teman-teman punya tempat di atas, memang bagusnya pakai paranet gitu ya teman-teman, biar mataharinya itu tidak langsung panas tersentuh ke aglonema, itu menyebabkan gosong ya teman-teman. Selanjutnya yang tidak kalah penting lagi adalah pemilihan pot aglonema teman-teman. Nah ini dia, banyak persepsi yang mungkin beredar jadi mereka tuh lebih suka dengan pot besar kok, biar aglonemanya cakep gitu ya, kelihatannya cakep. Ternyata teman-teman, kita bisa menyesuaikan akar ya teman-teman. Kalau akarnya udah penuh, itu boleh diganti pot yang lebih besar. Tapi kalau akarnya masih muat dengan pot kecil, itu pakai pot kecil aja teman-teman. Saya rata-rata untuk aglonema saya pakai ukuran potnya itu pot 12 sama 15 pot serondol ya potnya. Usahakan juga banyak lubang-lubang teman-teman nih, lubangnya harus banyak ya, biar ketika air kita siram, airnya mengalir cepat ke bawah ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, jangan sampai persepsinya,
oh kayaknya harus pot besar biar cepat besar aglonema, tidak teman-teman ya. Jadi sesuaikan dengan akarnya. Kalau akarnya sedikit dipakai pot kecil aja, gak usah banyak-banyak ya. Itu ya teman-teman, 4 tips dari saya, semoga bermanfaat ya. Yang pertama adalah pemilihan media tanam, yang kedua pemupukan, yang ketiga adalah tempat, yang keempat adalah pemilihan pot. Itu mungkin tips dari saya, semoga bermanfaat ya. Selamat berjumpa kembali di video berikutnya. Bantu share, subscribe, dan komen ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.